Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saya tak akan bela Tom Lembong karena saya tidak tahu bagaimana detail kasusnya. Tapi Boya tunjukkan rasa keadilannya. Kalau Tom Lembong ditersangkakan, jelaskan bagaimana Airlangga, jelaskan bagaimana Zulhas. Kenapa Jokowi tidak diusut? Sudah dilaporkan oleh banyak pihak ke Barreskrim, ke KPK dan sebagainya. Periksa Jokowi. Karena 10 tahun bikin rusak negeri ini. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah. Ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas, ya, budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa pesenang. Tapi saya dapat bocoran bahwa memang pemanggilan Tom Lembong ini itu terjadi pada saat dia ditetapkan sebagai co-kaptennya Anies Baswedan di 2023. Jadi bukan perkara baru nih. Jadi sprindiknya tahun lalu sebetulnya. Tahun lalu sebenarnya. Nah, itu kan kemarin dia menyatakan udah pemeriksaan ketiga kalinya. Nah, jadi kalau ada yang menduga bahwa siapa tahu ini agenda politik Prabowo, kelihatannya bukan, karena memang kejaksaan menyatakan juga bahwa sudah 2023 di sidiknya. Karena setelah saya dapat informasi, PT-PT ini yang melakukan impor itu yang ditunjuk oleh Tom Lembong itu di luar mafia yang selama ini ada. Di luar. Jadi dugaan saya mentersangkakan Tom Lembong ini pesan selain politik, pesan mafia impor gula selama ini. Karena yang mengimpor itu bukan yang selama ini. Nah, kenapa sih Pak Said bisa mengatakan bahwa sebenarnya mafia yang harus diberantas? Jadi kalau kita lihat gini, dari sisi impor gula itu kan selalu dibilang ada juga mafia pangan, sekarang mafia impor gula. Satu. Siapa itu? Ya udahlah, nanti kita bicarakan itu. Enggak, tapi artinya satu itu. Jadi gini. Oke. Sebagai gambaran, impor berbasis kuota itu butuh uang sekitar 100 triliun cash untuk total impor dalam waktu 3 bulan. Jadi ini tidak mungkin dia bayai oleh bank. Dan ibu tidak pernah akan menemukan satu kredit namanya impor beras di bank manapun. Ibu tidak pernah menemukan kredit tentang impor gula, impor kedelai, impor daging, tidak pernah. Artinya ada orang yang membiayai ini. Saya juga bisa sebut satu nama sih, nanti boleh diedit ya. Ya. Nah, depannya T. Ya. Nah, nggak ada bosnya lagi. A. Ya. Nah, jadi gini. Ini tidak pernah ada di perbankan. Dan saya kan pernah BSSM BUMN, Bulog juga lewat situ, BUMN juga lewat situ. Semua tuh hanya bendera. Itulah setelah muncul saya cek yang mengimpor, yang dikasihkan impor yang hanya 105.000 ton ini dari puluhan juta ton, mereka marah. Mereka marah. Dan kita tahu mafia impor ini adalah di belakang rezim Jokowi. Pak Said mau bilang bahwa Tom Lembong itu disangkakan itu karena dia tidak pakai mafia justru. Jadi tidak ada mafia, malah dia jadi. Nah, dia tidak. Nah, itu yang kita harus telusuri ini apa yang terjadi. Ini apakah terlalu keberanian Tom Lembong melawan itu? Karena nggak ada yang berani melawan, akhirnya dia kena. Jadi dia dipaksakan. Dan karena saya lihat yang dikasih izin impor tuh bukan yang selama ini, bukan yang selama ini. Yang selama ini siapa, Pak? Ya tadi A itu. Nah, terus. Ya, tapi PT-nya apa yang dijadiin majunya? Nggak ada. Oh, jadi pokoknya kalau gitu aja. Enggak, kalau saya punya PT, maka begini Mbak. Pada saat dia sudah mengurus kuota, maka anggaplah gula.
maka seluruh gula Thailand udah dibeli. Iya. Gula Australia udah dibeli. Iya. Jadi saya izin dapat pun pasti saya ke sana. Karena pada saat saya ke sana beli, Udah nggak ada. udah nggak ada. Artinya kalau Indonesia mau beli, Yang di negara itu dibeli dulu sama si mafia, jadi Indonesia belinya ke mafia. ya ke mafia. Teman-teman, ibu bapak yang saya hormati, saya dapat banyak banget permohonan di media sosial saya. Siapa yang tak kenal Tom Lembong? Bukan sembarang orang, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi yang terkenal dengan kecerdasannya, lulusan Harvard pula. Tapi ironisnya sekarang justru dia masuk ke dalam drama hukum yang penuh aroma manuver politik. Bukan hanya soal tuduhan terkait izin impor gula, tapi satu hal yang digarisbawahi publik, ternyata ada rencana yang lebih manis atau pahit di balik layar yang tak lain bertujuan mengganjal ambisi politik Anies Baswedan di 2029. Ini dia adegan-adegan dramanya yang, maaf sekali, belum sempat dibuatkan videonya. Kejaksaan Agung menuduh Lembong memberikan izin impor gula kristal sebanyak 105.000 ton, cukup untuk membanjiri dapur ibu kota selama setahun. Tapi mari kita lihat fakta di balik tuduhan ini. Ternyata aliran dana 400 miliar yang disebut-sebut merugikan negara masih dalam penyelidikan, bukan dalam penyidikan. Keduanya beda jauh. Alih-alih memiliki bukti kuat, pihak Kejagung malah mengatakan masih menelusuri aliran dana dan akan menghitung ulang kerugian negara. Dengan kata lain, ini adalah tuduhan sementara alias belum jelas siapa sebenarnya yang menikmati duit raksasa itu. Tentu saja hal ini mengingatkan kita pada pepatah hukum di Indonesia bisa berubah bak roller coaster. Sebagian pengamat menilai kasus ini bukanlah soal hukum murni, tapi politik. Lembong dikenal dekat dengan Anies Baswedan, tokoh yang sempat dicalonkan untuk 2024, tapi harus puas menonton Prabowo melenggang. Tiba-tiba kasus gula diolah ulang setelah 9 tahun lalu. Memangnya berapa tahun kita bisa menyimpan gula sebelum menjadi kecut? Mari kita lihat skenarionya. Anies kabarnya sedang menimbang untuk menyetujui usulan pendukungnya membuat partai baru bernama Partai Perubahan dengan dukungan Lembong sebagai penyandang dana. Banyak pihak menilai partai baru ini akan mendongkrak suara Anies di 2029. Bahkan belum apa-apa suara yang didapatnya bisa langsung 30%. Dahsyat. Nah, jika rencana kawan pendukung Anies untuk bikin partai tadi berhasil, para penjaga status quo tentu merasa kursi mereka terancam dalam bahaya. Maka dari itu langkah paling logis adalah, betul sekali, memotong jalur pendanaan sejak dini. Tak hanya Lembong yang menjadi sorotan, ada pula Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI, yang juga terseret kasus ini. Sang direktur yang juga terjebak di pusaran kasus ini mungkin hanya figuran, namun kasus ini sudah seperti episode panjang dari sinetron Gula Kristal dan Sandiwara Politik, di mana setiap episode selalu diakhiri dengan cliffhanger. Masalahnya itu tadi, pihak Kejaksaan Agung belum punya bukti jelas dengan selalu mengatakan akan mendalami, masih akan ditelusuri, dan belum ada bukti. Di dunia politik, kalimat ini setara dengan mengatakan kita akan lihat bagaimana rating pemirsa. Rating itu sama dengan suara Anda. Teriakan kita-kita. Dalam dunia bisnis, Tom Lembong bukanlah nama kecil. Keluarganya memiliki jaringan besar dari rumah sakit hingga apotik. Lembong pun cukup vokal, sering mengkritik pemerintah khususnya terkait kebijakan nikel dan hilirisasi yang dianggapnya terlalu sempit. IKN juga dikritiknya. Kritiknya yang menohok sering berseberangan dengan Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, yang gemar menyebutnya halusinasi tingkat tinggi. Bagaimana jadinya jika salah satu pemain penting dalam ekonomi anti-hilirisasi seperti Lembong mendukung Anies yang berencana mengusung isu ekonomi yang lebih luas? Pola ini mulai mirip dengan permainan catur di mana setiap langkah pemain utama menentukan jalur bagi pion-pion di depannya. Melihat ancaman Anies dan rencana partai barunya, jalur Lembong sebagai donatur dan penasehat ekonomi harus di-stop. Seakan-akan ini adalah strategi klasik untuk memblokir bidak agar tidak menyeberang dan menjadi ratu. Kita tentu tahu politik Indonesia memang selalu penuh kejutan. Di tengah hiruk-pikuk ini, seharusnya para aktor di balik layar tak hanya menyajikan cerita tetapi juga logika. Masyarakat Indonesia sudah cukup pintar melihat drama yang bergulir, di mana hukum seringkali tidak berjalan pada koridor keadilan murni, melainkan sebagai refleksi dari kebutuhan politis. Mari kita tunggu episode selanjutnya, atau lebih tepatnya episode lanjutan dari Sandiwara Politik yang seperti sinetron. Di sisi lain, bagi para aktor di dalamnya, mereka sudah tahu bahwa kekuasaan adalah panggung. Mereka boleh saja membuat narasi hukum atau alasan-alasan manis. Tetapi ingat, rakyat selalu menonton dengan kritis. Kejagung itu kerjanya gimana sih? Masa butuh waktu 9 tahun untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka? Sekarang kalian bayangin, bayi baru lahir, 9 tahun kemudian itu dia udah kelas 4 SD.
Dari tuh bayi nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dia udah lancar kali bagi tambah kurang. Dari masih nyusu sama emaknya, sampai udah bisa ngebohongin emaknya. Nah, ini Kejagung, 9 tahun, ngapain aja? Kenapa ributnya baru sekarang? Emang baru tahu? Apa baru ingat? Atau baru dapat telepon? Terus yang berikutnya, Kejagung itu sadar nggak sih kalau mereka sudah mencemarkan nama baik? Orang itu ya, kalau udah dengar kata tersangka korupsi, pasti yang ada di kepalanya itu korupsi duit. Wah, Tom Lembong dapat duit korupsi berapa nih? Padahal kan, faktanya Kejagung itu belum tahu apakah duitnya mengalir ke Tom Lembong atau enggak. Kejagung kan belum bisa membuktikan apakah Tom Lembong menerima aliran uang atau tidak. Tom Lembong itu dijadikan tersangka karena dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan impor. Nah, kenapa Kejagung nggak ngejelasin hal itu ketika hari H penahanannya? Kan wartawan banyak di situ. Apa sih susahnya? Dijelasin pelan-pelan, ngomong yang jelas sama wartawan. Kalau Tom Lembong itu ditahan karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Sementara duit yang katanya 400 miliar itu kan cuma potensi duit hasil korupsi yang diterima oleh 8 perusahaan swasta. Bukan duit yang udah bisa dibuktikan mengalir ke kantongnya Tom Lembong. Kalau udah kayak sekarang, ketika di kepala orang sudah terbentuk opini bahwa Tom Lembong adalah koruptor, itu kan sama aja Kejagung udah ngerusak reputasi orang. Kejagung udah bikin keluarganya Tom Lembong jadi bahan gosip tetangga di tukang sayur. Terus nanti gimana? Kalau Kejagung tidak bisa membuktikan adanya aliran dana ke kantongnya Tom Lembong, lalu apa motifnya Tom Lembong melakukan pelanggaran wewenang? Apakah pantas disebut sebagai korupsi jika Tom Lembong tidak menerima uang sepeser pun atau keuntungan apapun? Lalu bagaimana kalau nanti penyalahgunaan wewenang oleh Tom Lembong ternyata dilakukan di bawah tekanan dari orang dengan kekuasaan yang lebih besar? Kalau seperti itu, Tom Lembong itu pelaku atau malah korban? Terus katakanlah Tom Lembong sudah salah menerapkan kebijakan sehingga merugikan negara. Lalu apakah itu bisa dipidanakan? Kalau bisa, lalu bagaimana dengan kesalahan kebijakan lainnya yang sudah jelas-jelas merugikan negara? Bagaimana dengan proyek kereta cepat? Bagaimana dengan proyek-proyek jalan tol? Apa kabarnya proyek tanam singkong tapi tumbuhnya jagung? Itu semua juga kan telah membuat negara rugi. Sekarang semua mata, bahkan juga termasuk dunia internasional, semuanya tertuju kepada Kejagung. Kami mendukung segala upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Tapi kami akan melawan semua dagelan konyol yang menggunakan hukum sebagai alat untuk memenuhi agenda kepentingan segelintir orang. Apalagi jika digunakan untuk ambisi politik kekuasaan. Kejagung, kalian sudah memulai, maka kalian wajib menyelesaikan. Dan kami akan mengawasi. Salam semangat antitesa 24. Gue gak mau belain Tom Lembong karena ngapain juga, temen gue bukan, bokap gue bukan, suami gue bukan. Kalau dia salah, adili dia seadil-adilnya. Karena habis ini gue juga nungguin mendak-mendak lain untuk diusut kasus tentang impor gulanya. Jangan tutup mata ya, Tom Lembong itu impor gula sekitar 5 juta ton. Enggar Triastolukita sebanyak 15 juta ton. Agus Suparmanto sebanyak 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi 13 juta ton. Dan Zulkifli Hasan 18 juta ton. Kira-kira kenapa ya dari banyaknya mendak Jokowi yang impor gula, cuma Tom Lembong doang yang dipanggil Kejagung? Padahal Kejagung sendiri yang bilang kalau kasus impor gula ini terjadi di tahun 2015 sampai 2023. Kalau gitu logikanya pengambil keputusan setelah Tom Lembong juga terlibat dong. Kalian lihat data ini. Grafik konsumsi dan produksi gula dari 2015 sampai 2023. Grafiknya sama loh. Gak ada satupun tahun di mana produksi gula di negara kita itu melebihi jumlah konsumsinya. Jadi gue benar-benar pengen tahu apakah benar di tahun 2015 itu terjadi surplus gula. Terus kita lihat satu data lagi ya. Gue harap kalian gak tutup mata. Ini adalah grafik produksi dan impor gula di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2023. Kalian bisa fokus aja sama yang warna biru dan oranye. Dimana sejak tahun 2015 aja, impor gula itu selalu bertambah. Padahal kalau kita lihat produksinya tuh cenderung stabil. Katanya harusnya impor itu sesuai kebutuhan kan? Tapi tiap tahun produksian dalam negeri nggak berkurang, tapi kok impornya nambah drastis banget. Emangnya iya konsumsi kita sebanyak itu? Jadi please usut tuntas kasusnya Tom Lembong, tapi jangan lupa untuk dibuka ke publik semuanya karena banyak banget tanda tanya dan blur di dalamnya. Jangan sampai ini cuma kriminalisasi terhadap oposisi ya. Was aja.
terus terang aja saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena apa? Karena Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Nah ini kan menarik. Jadi kita lihat di sini Partai Gerindra tidak bermain di sini. Justru ingin, dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo yang mengatakan, Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya. Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Soal ditetapkannya mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjadi tersangka dalam dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung itu rame banget sekarang, masih rame banget ya, dan ternyata ini bukan hanya jadi konsumsi media lokal, tapi media internasional itu menyorotinya ya. Ini ada di Inggris, di Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, semuanya memberitakannya. Dan rata-rata menganggap ini sebagai politisasi begitu ya. Ini menggunakan instrumen kekuasaan, instrumen hukum untuk membungkam para kelompok kritis. Nah, saya membaca sebuah tulisan opini dari Antoni Budiawan. Ini adalah Managing Director dari PEPS, ini Political Economic Policy Studies. Ini tulisannya, rasanya tiap hari ada tulisannya. Menarik, ini dia menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Tom Lembong itu tidak bersalah. Oke, langsung aja saya ajak Anda bergabung. Halo, Mas Antoni. Halo, selamat pagi. Yes. Mas Herzu. Yes, ini tulisan Anda pede banget, Anda menyatakan bahwa ini bukti-bukti Tom Lembong itu tidak bersalah. Memang seberapa kuat bukti yang Anda punya itu? Iya, saya menulis itu dengan catatan kan saya memberikan alasan-alasannya dan juga rujukannya berdasarkan peraturan, dan peraturan itu sendiri dirujuk oleh Kejaksaan Agung sewaktu mentersangkakan itu dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004. Nah, berdasarkan itu ya itu kita analisa gitu, kita cermati. Ya. Nah, bagaimana kalau kok bisa rujukannya sama, tapi Kejaksaan menyimpulkan itu ada salah walaupun tidak ada aliran dana, tapi Anda rujukannya sama menyatakan itu bukti kuat bahwa dia tidak bersalah. Iya, jadi kalau kita lihat itu kan ada satu rujukan tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Artinya sudut pandang ini bukan dari hukum, apakah ini dari politik atau memang murni dari penegakan hukum. Nah, kalau kita lihat bahwa kan saya juga memberikan alasan ya kenapa tuduhan-tuduhan jaksa itu sangat lemah. Bahkan mengaburkan fakta-fakta yang ada dan dengan mengenakan alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal. Nah, saya ungkapkan aja ya. Misalnya dibilang pertama adalah bahwa ada surplus gula di tahun 2015. Kenapa itu diberikan izin impor? Nah, rujukannya adalah rapat koordinasi tanggal 12 atau 15 Mei ya, di media ada yang kutip 12 Mei, ada yang 15 Mei 2015. Dan kita tahu bahwa Indonesia itu tidak pernah surplus gula. Dari dulu nggak pernah surplus gula. Itu data di BPS ya, Pusat Statistik menunjukkan itu ya. Data dari BPS statistik menunjukkan itu. Pada tahun 2015 importnya 3,3 juta ton. Ya, dan yang diberikan Tom Lembong itu hanya 105.000 ton. Hanya 3% dari total keseluruhan import 2015. Ini yang dituduhkan kepadanya. Jadi bagaimana bisa bahwa 3% itu mengatakan menyalahgunakan wewenang gitu kan? Ini kan karena dia tidak ada delik dan apa segala, lalu dikatakan menyalahgunakan wewenang gitu. Bukan menyalahkan prosedur, administrasi dan sebagainya gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, katanya izin import harus diberikan melalui rapat koordinasi atau rekomendasi untuk impor dari Kementerian Teknis, Kementerian terkait. Nah, dua ini dulu. Yang satu kita sudah bantah bahwa itu tidak ada surplus. Dan yang kedua adalah mengenai untuk persetujuan impor atau izin impor diperlukan koordinasi. Nah, dasar hukum yang dipakai adalah tahun 2004. Tahun 2000. Pada saat itu keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Masih jadi satu ya waktu itu ya? Jadi masih satu di situ ya. Kementerian ini jadi satu, Perindustrian Perdagangan. Oleh karena itu di dalam peraturan itu tidak ada kebutuhan atau kewajiban untuk melakukan rapat koordinasi. Bahwa kemudian terpisah bagaimana penjelasannya? Bahwa kemudian kementeriannya dipisah? Nah, ini kan belum. Oke, saya nanti masuk ke sana gitu. Nah, sebelum ada itu berarti
Tom Lembong tahun 2015 masih mengacu itu, jadi tidak perlu ada rapat koordinasi. Jadi kalau dibilang tidak ada rapat koordinasi menyalakan peraturan, itu peraturan yang nanti tahun 2016. Gitu. Belum jadi ya, belum jadi. Oke, menarik ini. Nah, belum jadi kan gitu kan. Jadi dia mengacu kepada situ gitu. Nah, kemudian karena kementerian sudah dipisah, lalu kemudian Tom Lembong berinisiatif. Kenapa saya katakan berinisiatif? Karena ini adalah peraturan Menteri Perdagangan. Ya. Jadi dia sendiri yang berinisiatif, bukannya melalui DPR, bukannya melalui Presiden dan sebagainya. Menteri Perdagangan mengatakan bahwa ini tidak benar. Dia harus konsultasi terus kepada Kementerian Teknis, maka dibuatlah peraturan yang mengatakan mencabut peraturan 2004 tadi, karena sudah tidak relevan lagi, karena kementerian sudah dipecah menjadi perindustrian dan perdagangan, dan itu dicabut kemudian diganti dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015, ditandatangani pada 23 Desember 2015, berlaku untuk 1 Januari ke depan. Nah, itu. Mulai 1 Januari di situ jelas disebutkan bahwa untuk izin impor diperlukan rapat koordinasi. Sebelum kita melihat begitu, ini ada 2 izin impor nih Mas Hersu. Ya. Untuk jenis gulanya. Gulanya, ya. Adalah untuk gula kristal mentah. Yang kedua adalah untuk gula kristal putih untuk konsumsi. Yang mentah untuk produksi ini, untuk produsen. Ya, seperti setengah ada gula rafinasi, kita anggap aja 2 gula rafinasi dan mentah itu menjadi 1, itu untuk produsen, dan 1 lagi rafinasi untuk keperluan industri, yaitu perusahaan minum, makanan dan sebagainya ya. Lalu kemudian gula konsumsi. Untuk memberikan izin impor gula kristal mentah untuk produsen diolah kembali menjadi gula rafinasi atau gula industri, itu tahun 2005 tidak diperlukan koordinasi dan boleh sampai sekarang pun boleh diberikan kepada perusahaan swasta. Nah, ini dakwaan selanjutnya dari Kejaksaan Agung bahwa seharusnya itu diberikan kepada BUMN. Nah, ini yang merancukan. Jadi kepada BUMN benar hanya kalau gula putih. Nah, Kejaksaan Agung mengatakan Tom Lembong memberikan izin gula kristal mentah. Ya. Seharusnya, nah ini dia mengatakan ini, seharusnya Tom Lembong memberikan gula kristal putih. Kalau gula kristal mentah ini tidak boleh, tapi di dalam peraturan itu boleh. Nah, itu diberikan kepada memang swasta. Nah, ini adalah sudah framing dari Kejaksaan Agung bahwa pemberian kepada izin kepada swasta menyalahi undang-undang harusnya kepada BUMN. Ya. Karena gula kristal putih harus diberikan kepada BUMN. Nah, Kejaksaan Agung tidak melihat 2 hal yang terpisah, gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, terus kemudian dari situ Kejaksaan Agung juga mencampur adukan antara produsen dengan distribusi. Lalu mengatakan ada potensi kerugian 400 miliar yang melalui perusahaan perdagangan Indonesia PPI, yang notabene adalah BUMN. Nah, di situ dia mau masuk bahwa Tom Lembong ini merugikan negara. Benar tidak ada aliran dana, tapi dia merugikan negara dan lagi dicari aliran dananya. Nah, kenapa ini menarik? Karena tadi itu saya katakan ada 2 hal terpisah, produsen dan distribusi. Waktu Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah, yaitu untuk produsen, sampai di situ titik. Adakah penyalahgunaan wewenang? Adakah aliran korupsi di situ? Nah, kalau ini tidak ada, kemudian bisa saja produsen ini menyerahkan distribusi pada yang lain-lainnya dan kong kali kong. Dan itu udah bukan ranah dari Kementerian Perdagangan lagi gitu kan. Karena pada saat itu kita tahu bahwa mungkin distributor, mungkin BUMN dan sebagainya itu bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendistribusikan, itu hal yang lainnya. Tetapi dalam hal distribusi itu Tom Lembong tidak bersalah karena tidak involved di situ. Yang dikatakan adalah PPI bekerja sama dengan 8 perusahaan swasta. 8 perusahaan swasta, betul. 8 perusahaan swasta itu memproduksi gula kristal putih. Ya. Nah, 8 perusahaan swasta ini memang tidak bisa mendistribusikannya kecuali melalui perusahaan distributor. Ya, salah satunya adalah misalkan PPI gitu kan. Kadang-kadang mereka itu harus memberikan kepada distributor. Nah, PPI mengatakan, oke, saya bisa mendistribusikannya, lalu dengan menyebut itu, lalu ada fee. Nah, fee-nya itu padahal masuk ke PPI. Tapi dianggap itu
ada selisih harga antara fee dengan kenaikan harga itu. Padahal itu proses bisnis biasa ya itu ya sebenarnya. Proses bisnis biasa gitu kan. Kalau memang ada kickback, ada itu ya di situ ranah itu yang ditangkapkan gitu kan. Tidak ada urusannya dengan pemberian izin impor tadi. Gitu. Oke. Nah, ini framing aja untuk mencari-cari kesalahan. Oke, jadi dengan cara seperti ini kalau dijadikan semacam pleidoyer atau udah selesai ini barang ya? Sudah selesai, sudah selesai. Nah, itu argumennya udah sampai di situ ya, Mas Antoni ya. Anda menyatakan bahwa ini bukti kuat bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Nah, kalau gitu kita tentu masuk aspek politiknya, dan kalau begitu, kalau udah dari sisi hukum udah cukup kuat gitu. Ya, gimana tuh? Apa yang terjadi kalau begitu? Ya, kita kan lihat bahwa begini, ini kan penyidikan ini kan bukan baru-baru saja. Ini yang saya dengar, ini penyidikan ini sprintnya itu turun katanya Oktober 2023. Betul. Pada saat itu Tom Lembong sedang mendampingi atau menjadi co-captain tim suksesnya Katanya belum kalau kata jaksa itu dia belum jadi timnas gitu. Tapi walaupun dia belum, tapi kan orang semua tahu bahwa dia sudah mendampingi Anies Baswedan, itu kan formalitas saja ketika jadi timnas itu kan. Sudah lama itu bahwa dia mendampingi Anies, sudah tahu dia mendampingi mana apa segala, itu tinggal tunggu waktu bahwa itu koordinasi dengan beberapa partai dan Tom Lembong adalah masuk tim inti kan gitu kan. Nah, itu dia. Semua orang tahu bahwa Tom Lembong itu memainkan peran penting kepada yang punya network di luar negeri dan juga di dalam negeri. Nah, ini yang kemudian jadikan sprindik. Pertanyaannya itu adalah, nah saya berpendapat salah satu ini adalah sprindik tentu saja menteror. Kalau itu belum dijadikan sebelum secara resmi ditunjuk sebagai co-captain, artinya apa Mas Ersu? Artinya Kejaksaan Agung juga mengatakan atau mengakui sprindik ini adalah sebagai bagian tanda kutip teror untuk Anda jangan masuk tim loh. Oke. Kan gitu kan? Tetap aja itu kita bisa interpretasikan ke situ kalau justru Kejaksaan Agung mengatakannya seperti itu kan gitu kan. Dia menyatakan begitu. Tetapi kemudian dia tetap jadi ke sana. Oke. 8 bulan, artinya Oktober sampai dengan Oktober 1 tahun itu tidak diapa-apakan Tom Lembong. Tidak diperiksa, tidak diapa. Sprindik turun, tetapi itu juga mereka tidak mengetahui. Lalu kemudian pada Oktober, baru tanggal 8 Oktober kalau nggak salah, tahun ini Tom Lembong baru diperiksa pertama kali. Nah, terus beruntun. Lalu yang periksa keempat, dia langsung ditahan. Jadi sudah 3 kali gitu. Nah, ini faktor politiknya. Kenapa? Bahwa dia kok sekarang udah lewat Pilpres dan sebagainya, kenapa masih ditersangkakan? Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat, ya pertama kita tahu bahwa kalau Anda melawan, kapanpun nanti akan saya, lawan-lawan politik ini akan tetap untuk mengkriminalisasinya. Itu pertama. Dan kedua adalah, saya mencurigai bahwa ini untuk 2029. Jadi ini untuk mematahkan 2029 dan oposisi. Satu-satunya oposisi yang kuat adalah Tom Lembong bersama Anies. Saat ini kita tidak melihat lagi ada posisi yang kuat yang siapa lagi gitu kan. Yang potensial juga maju pada Pilpres 2029 gitu ya. Potensial maju, dan kita sudah tahu sewaktu pilkada juga sudah digagalkan. Dan mungkin kita bisa kaitkan juga pemeriksaan pertama 8 Oktober itu juga mungkin terkait juga kita bilang ya setelah pilkada ini warning juga gitu kan, pilkada Jakarta ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini potensi besar, tidak ada lagi. Kalau ini diputus, maka basically Indonesia tidak ada oposisi lagi. Nah, 2029 kepentingan siapa? Bukan kepentingan Prabowo. Bisa jadi kepentingan Gibran. Bisa jadi atau bisa dipastikan? Bisa jadi, belum bisa saya pastikan. Tetapi kalau menurut mengambil contoh dari Mas Suryo, Roy Suryo, 99,9% lah. Jadi di situ. Jadi game-nya kalau menurut saya adalah di sini Jokowi meningkat. Terus terang saya bilang bahwa di belakang ini semuanya adalah Jokowi. Karena apa? Karena Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, langsung mengatakan bahwa tolong Kejaksaan memberikan gelar perkara bagaimana bisa menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Nah, ini kan menarik. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, dan Partai Gerindra. Nah, jadi kita lihat di sini Partai Gerindra tidak bermain di sini. Justru ingin, dan sebelum itu juga ada pernyataan Prabowo mengatakan
Kejaksaan Agung, polisi jangan main ciduk-ciduk aja ya, jangan main ambil-ambil aja ya. Nah itu ada pertanyaan, ada pernyataan begitu. Meskipun pernyataan itu dikaitkan dengan Pertamina dan PLN. Tetapi kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan bukan orang yang awam politik kan gitu kan. Juga dia kalau mengatakan begitu berarti dia intervensi kan. Ya. Jangan main ciduk-ciduk apa segala gitu kan. Kalau kekuatan itu. Tetapi yang penting adalah message yang kita harus ambil dari pernyataan Prabowo itu. Yaitu jangan ambil ciduk-ciduk saja. Kalau orang tidak bersalah apa segala, Anda salahkan, itu main ciduk-ciduk aja. Kan itu intinya. Kalau bersalah ya silakan. Kan Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi. Nah, jadi pesan itu yang harus kita ambil. Jangan main ciduk-ciduk aja. Artinya Anda harus profesional terhadap penegakan. Demikian Mas Ersu. Ya, nah ya ini menarik ya, karena tadi Anda jelas menyatakan itu bahwa ini Pak Jokowi dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita kemudian lihat ini ya, kasusnya sekarang ini pertanyaannya, kenapa itu dilakukan di eranya Pak Prabowo? Kan harusnya kalau di eranya Pak Prabowo ya bukan tanggung jawabnya Pak Jokowi lagi. Kenapa Pak Jokowi masih disalahkan gitu? Tapi karena Anda sangat yakin tadi Pak Jokowi, berarti ini bisa aja bukan semacam pembusukan dong terhadap Pak Prabowo. Bisa dikatakan dampaknya ke situ. Kenapa saya mengatakan Pak Jokowi? Karena ini tidak ujuk-ujuk tanggal 29 Oktober kemarin itu Tom Lembong ditangkap seolah-olah dari pemerintahan Prabowo. Kalau kita lihat seperti yang saya katakan, 8 Oktober itu diperiksa pertama. 8 Oktober 2024 itu kan masih Jokowi. Siapa yang bisa memerintahkan jaksa itu kan gitu kan? 8 Oktober, terus kalau nggak salah berapa Oktober lagi? 16 Oktober, kalau nggak salah ada lagi. Nah itu 3 kali gitu. Itu kan masih Jokowi semua. Terus setelah itu vakum baru ditangkap. Nah, baru setelah tanggal 29 ya mungkin ada vakum 2 minggu. Ya mungkin juga kejaksaan mendapat tekanan juga dari Jokowi gitu. Oke. Kita tahu di situ kan masih ada 17 menteri Jokowi. Nah, ini bahayanya Prabowo masih mengakomodir menteri-menteri yang dari Jokowi ini. Jadi Jokowi melalui orang-orangnya di kementerian ini jadi masih bisa memainkan dia punya kekuatan. Iya. Loh, tapi jaksa juga masih jaksa eranya Pak Jokowi loh nih, Mas Antoni. Ya, maka itu. Jadi makanya masih tunduk perintah dia. Dan kita juga tahu KPK misalnya, yang itu juga masih beberapa ini kan masih era Jokowi semua gitu kan, masih belum gitu. Jadi memang penegakan hukum ini adalah masih garisnya adalah ke garis Jokowi. Ya, oke. Nah ini jadi serius kalau itu seperti itu, karena tadi Anda sampai menyebut soal Habibur Rahman dan sebagainya ya. Padahal Pak, ini kan sekarang saya juga tadi menyebut sekarang jadi sorotan media internasional. Sementara ini kan jadinya citranya di awal pemerintahannya Pak Prabowo itu jadi buruk sekali begitu, karena dianggap menggunakan instrumen kekuasaannya untuk membungkam kelompok kritis gitu ya. Dan Pak Prabowo ini akan pekan depan akan terbang ke luar negeri. Jadi hal-hal gini pasti akan menjadi PR tersendiri buat beliau ketika ditanya oleh wartawan atau oleh kelompok-kelompok LSM di luar negeri. Iya, ini yang harus kita juga meluruskan. Artinya kita mesti melihatnya secara objektif. Jangan sampai pemerintahan ini didiskreditkan, Prabowo didiskreditkan untuk kepentingan Jokowi dan untuk kepentingan Gibran. Nah, jangan sampai di situ kita itu. Jadi kita harus netizen ini memang harus secara objektif melihat permasalahan ini secara utuh, dan saya sendiri berencana untuk memang membeberkan atau membuat beberapa tulisan yang secara objektif bahwa ini tidak ada hubungannya dengan misalnya Prabowo gitu. Karena apa? Karena secara kronologis itu memang tidak ada gitu. Tom Lembong itu yang saya katakan 8 Oktober sekian itu sudah dilalui semua sewaktu Jokowi. Nah ini yang kita harus indikan, jangan sampai kita juga harus menjaga presiden terpilih ini, presiden 2024-2029 ini jangan sampai terkena dampak-dampak negatif dan permainan dari Jokowi. Ya, oke. Ya, jadi sebenarnya si Habibur Rahman dengan menyatakan itu sebenarnya sinyal gitu ya. Tentu, tapi mereka tentu tidak, Gerindra tidak mungkin terbuka belak-belakan mempersoalkan itu ya. Karena hubungannya dengan Pak Jokowi begitu ya. Ya, saya rasa untuk sementara ini tentu saja itu signal-signal seperti juga yang tadi saya katakan, Prabowo mengatakan Kejaksaan Agung, kepolisian, jangan ciduk-ciduk aja nih. Kan Prabowo tahu kenapa dua institusi itu dikatakan begitu, karena ini masih garis-garis Jokowi kan gitu kan. Ini adalah warning daripada Presiden Prabowo untuk menjaga lu jangan main-main gitu. Nah, kita lihat tahapan selanjutnya kan. Oke, baik. Terima kasih Mas Antoni Budiawan, Managing Director dari PEPS ya. Ini menarik analisisnya dan fakta-faktanya. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Sampai ketemu lagi, Mas Tom. Siap. Terima kasih. Ya. Sobat netizen,
Apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.